saya tulis nama Mr. Ralph Dozier dan logo perusahaan di dinding rumah tiang atau dinding dapur, supaya setiap hari saya bisa melihatnya, bisa bersyukur, bisa menghargai, meskipun hanya sebagai perantara, paling tidak bermuaranya akhirnya tiang ingat Tuhan, ingat Mr. Ralph sebagai perantara di Tuhan yang memberi. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Nggih, hari ini kita bincang-bincang santai nggih, Pak Nengah nggih. Nggih. Nah niki kan dulu pernah Pak Nengah memiliki satu kejadian yang luar biasa, yaitu ketemu seorang tamu dari luar negeri. Dari mana itu? Dari Amerika. Amerika ya. Ceritanya gimana itu Pak Nengah? Bisa nggak sedikit diceritakan? Baik, kalau berkilas balik tentang waktu itu seperti sinetron sebenarnya. Jadi ada istilah, ternyata sinetron diambil dari kisah nyata, begitu juga sebaliknya. Kisah nyata bisa seperti sinetron. Saya ingat betul waktu itu tanggal 8 Oktober tahun 1994. Waktu itu ada seorang tamu warga negara USA Amerika Serikat bernama Mr. Ralph Everett Dozier berkunjung ke Taman Nasional Waikambas. Waktu itu dikenal dengan PLG, Pusat Latihan Gajah, yang sekarang berganti nama menjadi PKG, Pusat Konservasi Gajah. Karena beliau saking senangnya dengan berburu atau hunting binatang-binatang burung untuk diambil foto, terlalu keasikan, terlalu ke dalam, akhirnya tersasar di perbatasan Desa Berjayikti. Kebetulan tiang tinggal di desa tersebut. Sore sekitar jam 5:30 sore, kalau tidak beruntung sebentar lagi tentu gelap, cuaca banyak binatang buas. Akhirnya salah seorang teman saya mengatakan ada tamu, istilahnya bule zaman itu, ada bule kesasar di perbatasan Desa Berjayikti dengan hutan Waikambas. Nah kebetulan waktu itu tiang sedang giat-giatnya belajar bahasa Inggris. Akhirnya tiang temui. Pertanyaan pertama, apa yang bisa saya bantu? Ternyata dia kesasar, dan karena arah kalau dibawa kembali ke PLG terlalu jauh. Tiang punya inisiatif. Saya bawa ke rumah tiang, saya carikan tukang ojek. Waktu itu namanya Wayan Made Sukedane. Akhirnya beliau mengantarkan ke pusat latihan gajah ke PLG dengan berputar arah ke Pasar Wajipara, kemudian berputar. Tiang ingat betul waktu itu dikasih selembar kartu nama. Singkat cerita, setahun kemudian tanggal 27 Mei 1995 tiang ke Jakarta. Kebalikannya, kalau si bule itu orang kota tersasar di hutan, tiang orang desa tersasar di kota. Nah kemudian berbekal kartu nama tersebut saya buka, di luar dugaan karena tadinya saya tidak berpikir apa isi kartu nama itu, ternyata dia adalah seorang Vice President Direktur, orang nomor 2 di perusahaan PT Citra Sari Makmur, PT CSM, salah satu joint venture dengan Telkom, yang bekerja sama dengan perusahaan Amerika Bell Atlantic dengan komposisi saham 59% Indonesia dan sisanya 41% dari Amerika. Kemudian orang pertama yang saya temui tentunya adalah sekretarisnya, Miss Kenny Amelia namanya. Dan dia sekarang jadi istrinya binaragawan terkenal Ade Rai, salah satu Sultan Bali. Itu nama aslinya adalah Agung Kusumayuda, binaragawan terkenal di tanah air kita. Nah cuman karena saya berpenampilan lusuh, tentu dia tidak percaya. Siapa, apa yang bisa dibantu? Pertanyaannya sama dilontarkan, apa yang bisa dibantu? Saya menjelaskan bahwa saya adalah orang yang pernah menolong Mr. Ralph Dozier di hutan tahun lalu. Kemudian pertanyaannya berbalik, what can I do for you? Apa yang bisa saya bantu buat Anda? Saya bilang, saya perlu pekerjaan, tetapi saya hanya tamatan SMA. Ternyata di perusahaan tersebut semua karyawannya adalah orang-orang pilihan, the best. Bahkan tidak ada yang melamar, dilamar sebaliknya. Isi dari karyawan CSM adalah orang-orang pilihan, mahasiswa-mahasiswa terbaik dari universitas terbaik di Indonesia.
yang ditawarkan bekerja di situ. Tetapi kembali lagi karena saya hanya berbekal hanya ijazah tamatan SMA, akhirnya tentu diberikan pekerjaan yang sekiranya bisa saya kerjaan, yaitu seorang office boy. Akhirnya mungkin hikmah yang kita bisa ambil dari cerita Tiang adalah bahwa sesuatu yang kebaikan kita tanam diharapkan atau tidak akan bisa kita petik. Akhirnya berbalik, hari itu saya diterima bekerja sebagai office boy karena memang itu yang bisa saya lakukan dengan belajar sampai lamanya 17 tahun. Nah, 17 tahun luar biasa, dari 27 Mei 1995 sampai 27 Agustus 2012. Terus dengan latar belakang yang cuma sekedar SMA ya. Ya. Terus kira-kira karyawan di sana ada nggak yang mengecipir gitu, orang di sini orang-orang pilihan gitu? Tentu kembali lagi, mungkin ini Indonesian style, gaya orang Indonesia. Kalimat pertama yang Tiang dengar adalah selentingan. Oh, koyok ketek iso ngomong Inggris. Nah, mungkin dia tidak tahu bahwa Tiang di Lampung bergaul dengan teman-teman Jawa, bahkan mayoritas penduduk Lampung adalah orang Jawa. Tiang hanya diam dan mengelus dada. Ya, memang saya mungkin tidak pantas tersinggung, tetapi saya harus membuktikan gimana seorang ketek bisa berbaur dengan puluhan atau bahkan sekian banyak Arjuna kan. Tentu dari penampilan terlihat aneh mungkin bagi mereka, yang sadar akan hal itu, tapi justru motivasi buat yang bahwa ternyata ada hikmah lain di samping berbuat baik adalah akhirnya yang bisa ambil kesimpulan bahwa kejujuran dan kerajinan bisa dipakai di mana saja. Bahkan kepandaian mungkin urutannya nomor sekian setelah dua hal tersebut. Akhirnya selama 17 tahun saya belajar, saya yakin juga mereka orang-orang pintar, awalnya juga belajar, sarjana sekalipun, profesor sekalipun, itu adalah hasil dari belajar. Akhirnya dua hal tadi? Iya, kerajinan dan kejujuran. Kerajinan dan Dan kejujuran, itu bahkan bisa berbuat lebih dari sekedar gaji yang Tiang terima. Sinetron ya? Betul. Akhirnya predikat yang Tiang dapatkan, pernah saya dinobatkan sebagai karyawan terbaik, karyawan terjujur, dan karyawan terrajin. Kalau dari ini bukan dari level office boy-nya saja, seluruh karyawan yang ada di perusahaan tersebut. Seluruh karyawan yang ada di perusahaan itu. Karena sebenarnya kalau buat Tiang pribadi, ternyata kriteria yang diperlukan itu memang satu keharusan buat Tiang. Jadi mungkin buat orang lain itu bagus, buat Tiang memang satu keharusan, wajib, karena kalau dilihat yang lain memang pintar, sementara Tiang tidak bisa mengikuti kepintaran itu, tentu dengan cara lain ternyata hasilnya lebih luar biasa, yaitu dengan jujur dan rajin. Paling tidak dua hal tersebut. Luar biasa sekali ya. Nah, terus bagaimana kesan Pak Nengah niki terhadap tamunya? Apakah ya bilanglah mungkin seperti dewa penyelamat atau mungkin rasa terima kasih gitu, ada nggak? Iya, akhirnya Tiang menganggap bahwa pertemuan Tiang dengan Mr. Raptuzir itu adalah awal merubah nasib Tiang dari yang tadinya bisa dibilang 0 atau 1 kalau secara urutan angka. Yang contoh awal Tiang berangkat ke Jakarta tidak punya kursi, rumah masih bilik. Hanya dari 17 tahun perjalanan Tiang jadi karyawan berkat pertolongan Mr. Rap tersebut, yang bisa memperbaiki sedikit demi sedikit. Kalau ininya cemantel lah bahasa Jawanya, kalau bisa balinya megantulan katanya. Jadi akhirnya sekarang sebagai rasa ucapan terima kasih, setelah saya resign dari perusahaan tersebut tahun 2012, saya tulis nama Mr. Raptuzir dan logo perusahaan di dinding rumah Tiang, di dinding dapur, supaya setiap hari saya bisa melihatnya, bisa bersyukur, bisa menghargai, meskipun hanya sebagai perantara, paling tidak bermuaranya akhirnya Tiang ingat Tuhan, ingat Mr. Rap sebagai perantara dari Tuhan yang memberi. Terima kasih Pak Nengah atas ceritanya yang sangat memotivasi. Mudah-mudahan umat Hindu di seluruh Nusantara dapat mengambil hikmah atau dapat mengambil pengalaman yang dilakukan oleh Pak Nengah Astina. Sekian dulu perjumpaan kita bersama Guru Loka Channel. Untuk itu Puputang untuk Pramo Santi. Om Santi 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 Om Suksmo.